dalam kegiatan akademik kita itu berada di bagian apa Pak posisinya? Kenapa kok wajib diikuti oleh mahasiswa baru kita? Ya, karena memang dari awal ya di setting memang kegiatan ini ditujukan bagaimana mahasiswa baru itu mengenal ya bagaimana sebenarnya kehidupan kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UBB, seluruh sivitas akademika Universitas Bangka Belitung. Dan tentunya buat kamu pemirsa UBB Bekisah yang selalu setia bersama kami. Kali ini kami hadir bersama dengan Bapak kita yang tentunya sudah tidak asing lagi buat kalian semuanya, yaitu Bapak kita Dr. Nizwan Zuhri MM. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Sobat UBB, kali ini kita akan bercerita atau berkisah tentang program yang akan segera diluncurkan buat kamu tentunya mahasiswa baru Universitas Bangka Belitung yang insya Allah akan segera masuk perkuliahan ya Pak ya tanggal 21 nanti, yaitu program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Baik Sobat UBB, kali ini kita akan bercerita tentang apa sih program PKKMB ini gitu. Kemudian apa sesungguhnya tujuan pelaksanaan kegiatan ini dan tentunya seluk-beluk persiapan yang harus tentunya kalian siapkan dan nantinya apa juga yang akan didapatkan oleh kalian mengikuti kegiatan ini. Baik, kita langsung saja kepada Bapak Dr. Nizwan Zuhri. Bapak izin, ini kita akan sebentar lagi melaksanakan kegiatan PKKMB ya Pak ya, yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 14 Agustus ini ya Pak ya? Ya, 14 sampai 16 Agustus ya. Iya, baik Pak, tanggal 14 sampai tanggal 16 Agustus ini. Nah, sesungguhnya kegiatan PKKMB ini tujuannya untuk apa sih Pak? Kok dilaksanakan ini di awal ketika mahasiswa kita baru masuk ini Pak? Ya, jadi PKKMB tadi sudah sampaikan bahwa PKKMB itu adalah program ya pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Ini merupakan program yang rutin dilakukan oleh hampir semua universitas pada saat memulai perkuliahan di tahun akademik baru. Nah, jadi tapi sekarang ini program namanya PKKMB ini merupakan program dari pusat ya, artinya memang program yang ditetapkan oleh Kemendikbudristek ya bagi semua perguruan tinggi untuk melaksanakan ini. Artinya semua katakanlah format acaranya, format kegiatan ataupun acaranya itu memang sudah disusun baik misalnya materi dan termasuk di dalamnya yang terlibat di dalam kegiatan ini. Misalnya udah jelas ditegaskan bahwa penanggung jawab kegiatan ini merupakan wakil rektor bidang kemahasiswaan. Jadi secara tidak langsung sudah ex officio ya Pak ya? Iya, itu memang sudah ditetapkan dari sananya. Baik, Ya. Pak. Baik, nah sekarang untuk kegiatan PKKMB ini sendiri Pak, kalau di Universitas Bangka Belitung sendiri, ini dalam kegiatan akademik kita itu berada di bagian apa Pak posisinya? Kenapa kok wajib diikuti oleh mahasiswa baru kita? Ya, PKKMB ini merupakan suatu kegiatan ya karena memang dari awal ya di setting memang kegiatan ini ditujukan bagaimana mahasiswa baru itu mengenal ya bagaimana sebenarnya kehidupan kampus. Kan ini tentunya kan sangat berbeda jauh dibandingkan kehidupan pada saat mereka menempuh pendidikan di SMA. Pada saat masih seragam putih abu-abu ya Pak ya? ya? Kan kalau SMA itu naik kelas, lulus bersama. Tapi kan kalau pada saat kuliah kan masuk bisa bersama, tapi lulus bisa beda-beda. Belum tentu ya Pak ya. Bisa ada yang 3,5 tahun, bisa 4 tahun, bahkan ada yang sampai 7 tahun. Oke, berarti nanti jawabannya akan sedikit banyaknya akan terjawab ketika PKKMB itu juga ya Pak ya? Iya benar. Baik Pak, nah ini sehubungan dengan pelaksanaan PKKMB yang sudah di depan mata kita semuanya Pak. Kira-kira untuk kegiatan PKKMB tahun ini perbedaannya dengan tahun-tahun sebelumnya ini bagaimana Pak? Karena mengingat kalau tahun-tahun sebelumnya kan kita di masa COVID nih Pak. Nah, perbedaan
dengan pelaksanaan PKKMB di tahun yang lalu bagaimana Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak. Ya mungkin sebelum menjawab itu saya sampaikan bahwa untuk PKKMB ini merupakan kegiatan bersama ya. Kegiatan bersama maksudnya melibatkan semua sivitas akademika. Jadi seluruhnya Iya, terlibat ya di dalam Pak? hal ini artinya di samping di tingkat pimpinan, kemudian para dosen, tenaga kependidikan, bahkan kita juga melibatkan keterlibatan mahasiswa di dalamnya untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan ini. Nah tadi pertanyaannya bagaimana? Apakah ada beda dibandingkan dengan yang lalu-lalu? Betul, Udah Pak. jelas ya, Perbedaannya udah jelas apa? karena memang kondisi beberapa tahun ini kan agak berbeda nih. Jadi ketika tahun 2020 pada saat itu mulai terjadinya pandemi Covid. Pandemi COVID bermula Iya. Pak, benar. Nah, ini kan kegiatan PKKMB ini kan tetap dilakukan, tapi pada saat itu kita melaksanakannya dengan secara full online kan. Betul. Demikian juga ketika pada tahun 2021. Nah, berbeda pada tahun 2022 itu kita sudah karena pandemi Covid ini sudah mereda ya, sehingga kemarin di 2022 itu kita mengkombinasikan, artinya melakukan hybrid ya. Ada kegiatan-kegiatan yang memang dilaksanakan tetap secara online dengan daring, dengan Zoom juga ya, juga dengan menggunakan katakanlah virtual. Betul, Ya, generasi tetap ya. virtual. Kemudian juga Anda di saat mereka harus memang secara offline ya, itu di 2022. Nah, yang membedakan pada tahun ini karena kita tahu situasi sekarang ini alhamdulillah sudah kondusif Ya, betul. ya, Sudah sehingga- dicabut pandemi iya, COVID-nya ya juga Pak sudah ya, dicabut oleh ya. Presiden kita. Iya, sehingga pada tahun ini insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan PKKMB di UBB pada tahun ini dilakukan secara full, secara offline. Oke, berarti ya. ini bisa dikatakan baru pertama kali sejak pandemi COVID kita melaksanakan secara full offline ya Pak ya. Ya, betul sekali ya. Oke, baik. Ada perbedaan lagi Pak dari sisi bentuk atau strategi pengemasan acaranya dibandingkan dengan yang lain selain offline tadi? Ya, yang jelas ya kita tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari. Ya, jadi hari pertama itu akan dilakukan di tingkat universitas ya. Nah, kemudian di hari kedua itu kita serahkan kepada fakultas. Baik. Nah, kemudian kalau selama ini kan tidak ada yang hari khusus katakanlah pelaksanaan ini dilakukan oleh tingkat himpunan mahasiswa jurusan. Nah, biasanya di hari kedua itu udah digabung itu fakultas dan hima ya. Tetapi tahun ini untuk pertama kalinya kita memberi porsi yang besar ya kepada Untuk atau tingkat proporsi yang jurusan sama ya. tingkat jurusan. Jadi nanti di hari ketiga ini memang betul-betul diserahkan kepada jurusan ya. Nah, sehingga 3 hari ini memang ada tadi dikatakan bahwa ada tingkatannya. Yang pertama di tingkat universitas, hari kedua di tingkat fakultas, Baik. dan hari ketiga tingkat jurusan. Oke, berarti kesempatan untuk mahasiswa baru mengenal jurusan mereka baik secara perkuliahannya, kurikulumnya Ya. dan seterusnya itu bisa didapatkan lebih banyak ya Pak porsinya ya. Ya, betul sekali. Ya. Baik, baik Pak. Kemudian tadi kan bisa dikatakan PKKMB ini gerbang awalnya mahasiswa kita untuk mengenal dunia kampus lah ya Pak ya seperti itu. Selain PKKMB, kira-kira mahasiswa kita ini bisa mengenal dunia kampus lainnya melalui apa ya Pak? Agar mereka lebih mengetahui tentang UBB itu sesungguhnya bagaimana sih begitu loh. Karena kan waktu 3 hari tentunya belum cukup banyak ya Pak ya untuk mengenal lebih dekat lagi UBB, sosoknya UBB. Nah, kira-kira mungkin Bapak bisa menjelaskan Pak Ya. melalui apa yang bisa mereka lakukan. Ya, baik. Mungkin ya perlu saya sampaikan bahwa di PKKMB itu kan banyak hal yang akan disampaikan dan berkaitan dengan materi-materi ya, materi apa namanya yang akan disampaikan, baik masalah wawasan kebangsaan ya, seperti itu ataupun kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Harus ya Pak ya. Iya. Nah, kemudian Profil Pancasila, pelajar Pancasila Pak. ya, setelah itu kan juga tentunya yang berkaitan dengan kehidupan kampus, artinya mahasiswa harus tahu bagaimana sistem pendidikan tinggi, itu kan. Nah, kemudian juga berkaitan dengan mitigasi bencana, kemudian juga bagaimana mengenal ormawa ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di universitas. Kan kita tahu bahwa kehidupan di universitas itu kan tidak hanya akademik, tuh banyak non akademik. Bahkan di UBB sendiri kan banyak sekali yang namanya UKM-UKM
Nah, ini Untuk pengembangan minatnya betul, mereka ya ya Pak pengembangan ya. minat yang tidak hanya akademik tetapi juga non akademiknya. Non-akademik. Nah, itu akan disampaikan. Jadi semuanya nanti akan disampaikan. Misalnya di hari pertama itu ya artinya yang di lingkup universitas, ya, artinya UKM dan lain di tingkat universitas. Di fakultas juga demikian. Mungkin akan lebih detail, ya. Apalagi lebih detail lagi ketika nanti di tingkat jurusan, mungkin lebih berkaitan dengan mata kuliahnya apa, mungkin akan ada konsentrasinya apa yang bisa diambil, ya. Juga termasuk mereka akan mengenal itu tadi dosennya, apa kemudian katakanlah kalau di tingkat rektorat tadi dari rektornya, wakil rektor dan bagian-bagian apa saja yang ada di universitas. Itu kan maksudnya kan sehingga mahasiswa itu tahu ya apapun yang ada katakanlah di tingkat universitas sampai di tingkat di tingkat jurusan ya. Di tingkat jurusan Ya ya, tingkat betul jurusan. Bapak. Mengenai tadi apakah ada yang lain ya, misalnya untuk mengenal ya UBB. Udah jelas banyak ya karena ini kan hanya salah satu, apalagi tidak mungkin kita dalam waktu 3 hari itu bisa mengenal secara keseluruhan, sehingga ada media lain. Kita juga punya web ya, website UBB ada, bahkan bukan hanya di tingkat universitas, web itu juga ada di tingkat web fakultas, kemudian web yang unit kerja yang lain, kemudian juga web di tingkat prodi, ya di tingkat prodi juga ada. Kemudian sekarang ini kan yang menjadikan media katakanlah gampang, untuk gampang lebih mencari informasi itu kan di medsos ya. Nah, di UBB itu sudah tersedia berbagai medsos itu. Mungkin dari IG-nya, kemudian FB-nya, kemudian juga Twitter, dan yang lain-lainnya. Kira-kira seperti itu. Nah, satu lagi, UBB itu ada satu lagi media, bukan media ya, sebagai media juga sebenarnya. Itu ada mata kuliah khusus ya. Mata kuliah khusus yang mencirikan, kekhasan. Itu namanya UBB dan Keunggulan Peradaban. Oh, ya. Ini mata kuliah ya Pak ya? Iya, mata kuliah tapi khas. Tidak ada mata kuliah lain di universitas lain ini. Ya. Karena judulnya juga sudah jelas ya Pak ya, UBB dan Keunggulan Peradaban. Nah, ini di dalamnya itu lebih detail itu. Dari sejarahnya UBB, kemudian visi misi UBB, kemudian juga berkaitan dengan ya juga masalah etika, masalah MMI-nya UBB, mental, moral dan intelektual. Dan ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru UBB ya Pak ya? Ya, ini wajib. Ini bahkan ini syarat loh. Syarat lulusnya nanti harus ada sertifikat ini. Nah, mahasiswa kan ketika dinyatakan lulus dalam kegiatan ini nanti kan akan diberikan sertifikat. Nah, sertifikat ini nanti ketika mau yudisium ini tanyakan sudah belum begitu KKMB. Ya, sehingga misalnya pada tahun ini ada mahasiswa ini jadi yang mengikuti PKKMB tahun ini tidak semuanya itu mahasiswa baru tahun ini. Ada sekitar beberapa orang itu mahasiswa yang belum lulus tahun kemarin. Belum lulus atau belum mengikuti atau belum PKKMB mengikuti mungkin ya, karena sakit atau karena berbagai hal yang lain seperti itu. Nah, kalau cerita-cerita tentang kelulusan nih Pak, ini mohon maaf nih. Artinya ada dong indikator-indikator yang membuat seseorang atau peserta itu lulus seperti itu. Mungkin Pak bocoran. Ini biar adik-adik semuanya mahasiswa baru ini bisa mempersiapkan diri dengan baik ya Pak ya, begitu loh, agar mereka sekali ikut memang sudah selesai lulusnya Pak begitu. Saya rasa ini kriterianya jelas ya. Yang lulus itu yang tentunya mengikuti kegiatan itu secara full ya. Kehadiran berarti ya Pak ya. Kalau hanya datang pada saat pagi saja, siang nggak datang lagi. Siang udah hilang. Begitu ya Pak ya. Nggak akan lulus. Datang hari pertama, hari kedua kita mendapat laporan dari fakultas tidak hadir, ya tidak lulus. Kira seperti itu. Artinya harus mengikuti kegiatan ini secara dari awal ya Pak ya sampai secara akhir. full. Begitu. Kemudian juga diupayakan jangan telat ya, jangan terlambat datangnya. Bangun pagi ya. Apalagi kita ini kan biasanya memang kita adakan ya agak pagi ya. Ya betul, pagi. Pak. Ya jadi diharapkan memang ya datangnya memang kan jadwalnya sudah ada. Perhatikan ya. Kalau seandainya takut kesiangan, minta dibangunkan dengan yang ada di rumah, gitu seperti itu. Baik, ini anak kosan soalnya Pak, nggak ada yang bangunin nih. Semuanya banyaknya bukan. Baik, jadi salah satu indikatornya adalah kehadiran Pak ya, yang sudah pasti ya. Ya, kemudian tentu yang sangat penting, yang tentu menentukan juga kelulusan itu ya dari sikap, attitude, selama pelaksanaan ya. Tahu-tahu misalnya ketemu ada yang ngelapor pasar itu terhadap misalnya
terhadap dosennya pada saat pelaksanaan, menunjukkan sikap. Ini mungkin semacam dijadikan penilaian juga. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Karena UBB apalagi dengan moto unggul membangun peradaban, Betul, ini Bapak. memperhatikan hal-hal yang seperti ini dari sisi moral ya, juga seperti itu. Moral, Ya, mental, sopan dan santun itu intelektual ya. ya, Pak ya. Sepertinya Itu. jargonnya UBB begitu Iya. loh. Oke, baik Bapak. Terima kasih sekali Pak. Nah hanya ini Pak, kan ini sudah mau mendekati hari H nih Pak. Kalau tidak salah H-5 ya dari acara Ya, PKKMB sekitar ini. H-5. Nah kira-kira persiapan kepanitiaan sendiri sampai saat ini sudah sampai sejauh mana Pak? Ya, seperti disampaikan tadi, dalam kegiatan ini kan kita melibatkan ya banyak manusia ya, ya banyak orang di dalam ini. Artinya memang kita sudah mempersiapkan ini jauh-jauh hari. Apalagi tadi yang dilibatkan ini bukan dari satu, katakanlah bukan hanya dosen, tetapi ada dosen, ada tendik, kemudian ada mahasiswa ya. Ya ini Terlibat artinya juga ya, Pak? memang perlu dipersiapkan sampai sejauh ini, tapi persiapan itu tetap berjalan dengan lancar. Insya Allah 5 hari menjelang pelaksanaan ini kalau kita pantau sesuai dengan progres yang ini. Baik, nah ini Pak, mohon maaf tadi kan cerita kita tentang kelulusan nih Pak. Berarti agar agar teman-teman kita ini bisa lulus lah Pak, begitulah. Apa nih kira-kira yang harus disiapkan oleh teman-teman kita atau adik-adik mahasiswa baru ini agar bisa lulus deh Pak, begitu loh mengikuti kegiatan ini. Iya, di samping masalah absen, kehadiran tadi, masalah juga disiplinnya, juga masalah katakanlah tadi attitude dan lain-lain, itu yang harus siapkan tentu kan juga dari intelektual ya, artinya paling tidak siapa tahu nanti ada kuis ya, kuis-kuis yang Iya, disampaikan, baik. ada Kan ada pertanyaan disampaikan. sebagai bentuk evaluasi ya Pak Iya, ya. artinya ketika mengikuti itu bukan sekedar mengikuti, tetapi juga harus fokus ya terhadap materi-materi yang diberikan para narasumber, kira seperti itu. Itu saya yakin akan ada biasanya yang namanya narasumber itu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan ya, gitu. Itu yang harus disiapkan saya rasa. Tapi biasanya pertanyaan itu kan yang ini saja, yang ringan-ringan. Tapi kalau ketika kita tidak fokus juga nggak akan bisa dijawab ya. Biasanya itu yang terlalu sulit dah. Yang pasti semuanya itu ada di panduan PKKMB Ya, betul. ya Pak ya. Dan itu bisa didapatkan oleh mahasiswa kita panduan PKKMB tadi lewat medsos tadi ya Pak ya. Iya, kayaknya bahkan sebelum pelaksanaan ini sudah disampaikan ini. Sudah artinya setiap Pak calon peserta ini sudah bisa mengakses ya apa-apa yang nanti yang berkaitan katakanlah pedomannya ya berkaitan dengan pelaksanaan PKKMB nanti. Mereka bisa mempersiapkan diri salah satunya dengan membaca penuh panduan PKKMB yang sudah ada di website atau medsosnya UBB ya Pak ya. Oke. Baik Bapak, terakhir kira-kira pesan nih buat adik-adik mahasiswa baru kita ini untuk bisa mengikuti kegiatan PKKMB ini dengan baik. Mohon Pak pesannya. Itu tadi ya, ini yang mungkin saya rasa ini yang memang perlu diperhatikan ya. Tadi karena jangan sampai katakanlah mengikuti kegiatan ini menjadi kegiatan yang katakanlah sia-sia ya. Artinya berusaha mendapatkan materi pembelajaran ataupun yang diberikan para narasumber, tentunya juga para peserta ini harapkan kan mau lulus tuh. Nah, tentunya dong Pak. Iya, ya apalagi tadi dijadikan sebagai salah satu syarat ya ketika nanti di semester akhir ya. Nah, artinya ini benar-benar harus dipersiapkan. Tadi jaga kesehatan itu yang penting ya. Ketika dalam kondisi yang tidak sehat, ini saya yakin itu tadi artinya tidak akan mengikuti ini dengan secara baik. Optimal, tidak Pak. optimal. Artinya tadi ketika tidak hadir di sebagian waktunya kan udah tidak lulus nanti. Betul, Nah, Pak. yang pertama jaga kesehatan ya. Apalagi kita tahu bahwa para peserta ini datangnya juga dari sekitar 18 provinsi ini. Betul ya, Bapak. Apalagi Sekarang sudah dari sebaiknya berbagai memang jangan datang menjelang waktu pelaksanaan beberapa hari sebelumnya, tapi saya yakin sudah banyak yang di kosan Sudah banyak di kosan. Nah, itu sudah harus datang, jangan menjelang ya. Ya termasuklah yang mungkin dari kabupaten-kabupaten yang ada di Bangka Belitung sendiri misalnya, tidak perlulah misalnya dari Bangka Selatan datang di pagi hari itu. Ya, diusahakan memang sudah di Betul, sinilah Bapak. ya.
Karena dari pengalaman, karena terburu-buru, kita tidak menginginkan terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan dalam perjalanannya ke tempat acara, ya. Apalagi di pagi hari kadang-kadang lalu lintas kan cukup ramai. Nah, artinya sampai kesehatan juga tadi berhati-hati ya di dalam menuju ke Perjalanan tempat ya, di Pak, perjalanan, ya. baik saat mau ke tempat acara maupun nanti setelah selesai acara. Dan satu lagi tadi yang mempersiapkan tadi juga harus dibaca-baca lah sedikit ya terhadap materi-materi yang ada. Panduannya tadi ya Iya, Pak ya, sehingga iya, bisa mengikuti acaranya dengan baik. iya. Baik, Pak Niswan, terima kasih sekali informasinya terkait dengan kegiatan PKKMB yang insya Allah akan dilalui oleh adik-adik mahasiswa baru kita sebentar lagi. Hari Senin kita akan bertemu secara offline dengan seluruh sivitas akademika Universitas Bangka Belitung. Dan tentunya kami berharap juga kepada semuanya jangan lupa untuk membaca kembali buku panduan PKKMB yang insya Allah informasinya ada di situ. Dan bisa kalian dapatkan di medsosnya PKKMB Universitas Bangka Belitung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.